Handayani. Perkenalkan, saya Sisda, pengajar fisika di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Tahukah Baraya Handayani bangunan piramida? Tinggi bangunan piramida mencapai 146 meter. Tapi, tahu gak sih kalau saat pembangunan piramida, bangsa Mesir belum mengenal satuan meter. Lalu, bagaimana cara mereka mengukur? Ini yang menarik. Pembangunan piramida saat itu menggunakan satuan kubit, di mana 1 kubit sama dengan panjang lengan Raja Firaun. Tidak hanya Mesir yang memiliki satuan panjang sendiri. Di Inggris pada abad 12 muncul satuan yard dan foot, di mana keduanya menggunakan lengan dan kaki untuk menentukan besarnya. Di Indonesia sendiri sejak lama telah dikenal yang namanya hasta, depa, dan jengkal. Ketiga istilah tersebut digunakan untuk menentukan panjang suatu benda. Lagi-lagi, ketiganya menggunakan ukuran tubuh manusia ya. Padahal, ukuran lengan, jari, ataupun kaki setiap orang itu berbeda. Karenanya, muncullah keseragaman satuan yang menjadi standar suatu besaran, yang disebut Satuan Internasional dan disingkat SI. Besaran sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Ada dua jenis besaran dalam satuan internasional, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran, yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Selain 7 besaran tersebut, ada besaran-besaran yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti luas kamar kita, volume air dalam gelas, kecepatan motor yang melaju. Besaran-besaran itu disebut sebagai besaran turunan. Adapun cara untuk menentukan satuan dari besaran turunan, yaitu dengan menurunkan satuan dari besaran pokok. Misalnya, luas. Luas merupakan penurunan panjang kali lebar, di mana satuan panjang adalah meter, dan satuan lebar juga meter, sehingga satuan dari luas adalah meter persegi. Contoh berikutnya untuk volume. Karena panjang kali lebar kali tinggi, ketiganya merupakan besaran panjang, sehingga satuan untuk volume adalah meter kali meter kali meter. Dan satuan untuk volume yaitu meter kubik. Bagaimana untuk kecepatan? Kecepatan merupakan perbagian antara jarak dengan waktu, sehingga satuan untuk kecepatan adalah meter per second. Besaran dapat juga dinyatakan dalam dimensi. Dimensi dilambangkan oleh huruf-huruf tertentu yang disimpan dalam sebuah kurung siku. Dimensi sendiri bermanfaat untuk menentukan apakah dua besaran setara atau tidak. Misalnya, usaha sama dengan energi, W sama dengan E, di mana usaha memiliki satuan joule dan energi memiliki satuan joule, sehingga kedua besaran ini dapat dinyatakan setara. Pada tabel ini ada dimensi untuk besaran-besaran pokok, sedangkan untuk besaran turunan, dimensi dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Berikut adalah cara untuk menentukan dimensi pada suatu besaran turunan. Misalnya,
Luas. Luas merupakan perkalian panjang kali lebar, di mana dimensi untuk panjang adalah L dan dimensi untuk lebar yang merupakan besaran panjang adalah L. Sehingga luas memiliki dimensi L pangkat 2. Contoh lainnya pada kecepatan. Kecepatan merupakan jarak dibagi waktu. Dimensi untuk jarak adalah L dan dimensi untuk waktu adalah T. Karena T terdapat pada bagian pembagi dan ingin ditarik ke bagian atas, sehingga dimensi untuk kecepatan adalah L, T pangkat min 1. Itulah dia pembahasan mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Sampai bertemu di kesempatan lain, tetap belajar dengan giat.